Senjata Raja Pembongkar Formasi. Begitu pula. Sangat sesuai dengan selera saya. Xiao Yu mahir dalam permainan Go. Bertentangan dengan prinsip Mogongqi. Meskipun bidding attack tidak banyak, namun perubahan antara musuh dan kita sangat cepat. Dan jika gagal, akan menjadi sasaran serangan balik. Hal ini sangat merugikan bagi Xiao Yu. Namun saat ini, selisih antara kedua belah pihak belum terlalu besar. Xiao Yu segera menyesuaikan diri dan mengejar kemenangan. Hanya tinggal satu bidak lagi. Namun dalam sekejap, lawan berhasil memperbesar kesenjangan. Hal ini membuat Xiao Yu bingung dan kacau. Masuk. Kena. Tidak tahu harus berbuat apa. Saat panah semakin mendekat, di benak Xiao Yu terdengar ajaran ayahnya. Melalui usaha keras, Xiao Yu akhirnya berhasil membalikkan keadaan. Melihat panah musuh mundur, hati Xiao Yu yang tegang akhirnya mereda. Kemudian kepala naga di depan terbelah dua. Hanya terlihat tombak panjang tiba-tiba muncul dari tanah. Meskipun bentuknya agak aneh. Senjata pemusnah formasi. Untungnya rasanya enak. Xiao Yu terus maju sambil membawa senjata itu. Sedangkan Tianming di ruang rahasia pencuri merasa agak tidak nyaman. Dia sedang dikejar oleh patung tembaga yang membawa pedang besar 40 meter. Dia melihat bulan hampir terbelah menjadi dua. Tianming berguling-guling untuk menyelamatkannya. Kemudian, dia terus bergerak bersama Gao Yu untuk mengalihkan perhatian. Tapi barang ini sepertinya dilengkapi dengan pelacak dan tidak bisa dilepaskan. Sepertinya ia tahu posisi kita tanpa harus melihat. Apakah mungkin ia menggunakan penciuman daripada penglihatan? Mendengar ini, Gao Yu sepertinya mengerti sesuatu. Dia tiba-tiba muncul di depan patung tembaga. Lalu ia membuka kedua tangannya dan berdiri di ujung jari kakinya. Mengejutkannya, patung tembaga tiba-tiba berhenti menyerang. Ini bukanlah tanah biasa. Ketika seseorang menginjaknya, akan membuat permukaan tanah sedikit turun. Saya pikir patung tembaga ini hanya dengan mengandalkan perubahan berat di permukaan tanah untuk menemukan target. Bukankah kamu juga berdiri di tanah? Mengapa dia tidak menyerangmu? Karena saya berdiri di tempat yang tidak terlihat olehnya. Maka Tianming belajar dari Gao Yue untuk menunjukkan sikap ayam jantan tunggal. Namun, Tianming tidak seperti Gao Yue yang memiliki dasar tari. Tidak lama kemudian tidak bisa bertahan. Patung tembaga melihat dia tidak bisa bertahan selama 1 menit. Langsung menusuk ke bagian selangkangan. Tianming berusaha merangkak tapi malah dilemparkan oleh patung tembaga. Untungnya, Tianming segera menangkap kunci di dada patung tembaga. Awalnya mengira setelah mencabut kunci, patung tembaga akan berhenti. Akibatnya, dia malah menjadi lebih ganas. Saat patung tembaga melompat ke udara, Tianming juga melompat dengan lancar dan menyelesaikan slam dunk besar. Kemudian berguling ke samping. Setelah pintu keluar terbuka, dia menarik Gao Yue dengan satu tangan sambil mencabut kunci dengan tangan lain akhirnya berhasil lolos.